Nah, jadi untuk membuat database, misalkan ada equipment baru, misalkan trafo, nah itu dapat kita buat di data, lalu standard types. Nah, dari standard types ini kita bisa membuat eh, beberapa equipment seperti synchronous machine, ini di genset, power unit, network feeder, asynchronous machine, reaktor, kapasitor, converter, dan sampai dengan substation atau buy dan lain sebagainya. Nah, di sini kita coba untuk membuat untuk melihat bagaimana proses kita menambahkan library, misalkan ada equipment baru yaitu transformer, kita klik. Nah, nah di sini kita bisa mengedit di kolom di pilihan local types. Nah, ini kebetulan saya sudah bikin beberapa tipe trafo berdasarkan kapasitasnya. Nah, ini yang sudah eh, dapat saya bikinkan. Nah, kalau misalkan bikin baru, ini bisa kita kita klik dari satu ini. Misalkan tidak banyak kita merubah dari sisi parameternya yang ada di Trafo ini, kita bisa klik copy atau misalkan kita pingin untuk eh, benar-benar dari awal bisa klik new standard element ini. Nah, misalkan kita copy, nah lalu kita klik paste yang di sebelahnya ini. Nah, di sini akan langsung ada duplikat dari file sebelumnya atau elemen sebelumnya. Nah, di sini kita bisa merubah data. Misalkan kita buat di 1250 kVA, berarti untuk rate apparent power-nya buat 1,25, FLA-nya juga 1,25. Nah, lalu untuk reference voltage-nya, misalkan untuk yang di kapasitas 1250, ini 5,5, ini impedansinya. Untuk iron losses, ini kalau berdasarkan beberapa beberapa praktisi yang ada di internet, ini dia 0,2% dari kapasitas si trafonya. Jadi misalkan hmm, misalkan kita buat eh, kali 1,25. Nah, misalkan ada 25 kilowatt untuk iron loss-nya. Nah, lalu kita bisa memilih untuk vektor grupnya. Nah, misalkan ini kita pakai WND 5. Nah, untuk zero phase sequence-nya atau mungkin ini sebenarnya bisa jadi optional juga untuk di sisi transformer terkait NGR. Nah, misalkan di dalam trafonya ada NGR atau kita bisa ngeditnya ketika sudah di generate si trafonya. Untuk case sekarang ini eh, kita tidak memasukkan NGR dulu karena nanti akan kita coba di waktu modeling si trafonya di project kerja. Nah, begitu juga dengan controller. Nah, di database di eh, plat platnya trafo biasanya ada terkait tapping. Nah, ini bisa disetting di sini. Ada persentase minimum tappingnya berapa dan maksimum tappingnya berapa. Nah, untuk merubah tapping saat itu atau tapping existing itu di main tap position. Artinya misalkan ada 5 step untuk minimum tap position ada -5 dan untuk maksimum ada 5. Lalu dengan persentase perubahan ini misalkan eh, 0,25% terhadap tegangan 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 mainnya si trafo. Nah, kalau misalkan kita buat 2, nah artinya ini si trafo ini dia akan berubah 0,25 kali 2, yaitu adalah 0,5% dari tegangan base-nya. Nah, untuk merubah tap trafo seperti ini, nanti akan coba kita praktekkan di modelingnya. Untuk saat ini kita disable dulu. Oke.
Kita rubah nama. Nah, untuk penambahan item kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi ini langsung langsung terrecord, langsung tercatat pada file pln std lib.db-nya yang sudah di-generate di Sinkal. Artinya kita tidak usah eh, membuka lagi, memulai dari awal untuk bikin standar data barunya. Nah, ini tinggal di OK, maka sudah tergenerate untuk elemen baru yaitu trafo ini.